وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Sekarang marak sekali MLM yang katanya bertujuan untuk membantu IRT bekerja di rumah. Apakah usaha tersebut halal atau haram? Sudah sering saya jawab ini. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya, gitu kan? Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini gak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Masa gara-gara saya adakan pelatihan sekolah, guru-guru, kemudian setiap guru yang saya latih harus dari gajinya dipotong dikasih ke saya? Gak ada urusannya. Ini saya sudah syubhat nih. Mendapatkan uang dari jaringan itu adalah hal yang syubhat yang harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya dalam multi level. Ini jangan tersinggung kalau ada yang bermain di sini. Cuman coba direnungin saja. Karena saya dulu pernah jadi aktivisnya juga, gitu kan. Bahkan saya pernah jadi master trainer. Setelah saya telusurin hukum syar'inya, ini kayaknya masalah nih, gitu kan. Gharar luar biasa. Diiming-imingkan janji bermacam-macam dan ternyata itu pun dijanjikan kendaraan, motor, mobil, rumah dan segala. Ini semua adalah janji-janji yang mengharuskan ada target tertentu, dan kalau sampai pada target itu harus dipertahankan karena setiap bulan dicicilkan, bukan dikasih cash. Kalau turun dari poinnya maka tidak akan dapat fasilitas itu. Misal, bagaimana caranya? Orang sudah juhud, orang sudah berusaha dan terlalu rumit masalahnya. Dan yang jadi masalah saya bilang tadi, orang kalau mau multi level tercipta image-nya itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil, cuman ini susah dia untuk keluar. Coba renungin deh, sampai dulu saya pernah mengalami secara kejiwaan itu. Jadi kita menganggap setiap orang bicara apapun kecil, udah ini yang paling bagus, kita kembali prospek dia lagi, gitu kan. Menganggap kita yang paling hebat, padahal produknya untungnya berapa banyak kerugian dan waktu yang dihabiskan, gitu kan. Berapa orang yang sukses, coba berapa orang yang dapat mobil tuh. Bahkan saya waktu itu berhenti, akhirnya saya keluar karena saya mendapatkan ternyata data-data dari beberapa orang yang sudah sampai pada tingkat tinggi. Ini orang yang didatangkan untuk bicara di panggung dusta, ternyata ada kedustaan. Kedustaan itu ternyata dia bukan orang prestasi tapi dikasih mobil BMW, disuruh tampil, cuma dia motivator, teriak-teriak supaya orang lain mau ikut. Padahal dia dikasih oleh perusahaan sebagai promo untuk menunjukkan kalau orang lain dia bisa nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada teman-teman saya sampai dapat mobil, iya. Tapi mobil itu pun saya tanya, antum dibeliin cash setelah omset sekian miliar? Enggak. Saya dikasih cicilan, setiap bulan dikasih sekitar 3 atau 4 juta cicilan, bayar cicilan mobil. Kalau poin tidak tercapai, maka akan tidak mendapatkan cicilan itu. Jadi akhirnya ada unsur-unsur itu, gitu kan? Ada unsur-unsur itu. Banyak hal syubhat yang berbahaya, kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Saya malah setelah terlepas dari situ, saya melihat wacana untuk bisnis jadi luas sekali. Tidak terfokus kepada produk itu saja, gitu kan? Ini sampai kemana-mana hanya itu saja yang dianggap yang paling berhasil. Belum lagi kita bicara kualitas produk. Seringkali dimultilevelkan, ini tidak semuanya, tapi seringkali yang dimultilevelkan itu adalah produk-produk yang dasarnya di pasaran tidak bisa jalan tanpa multilevel, gitu kan? Kalau dia pakai pasaran, dia bersaing normal, itu nggak bisa orang beli karena kualitasnya kurang, gitu. Dan seterusnya lah, terlalu banyak hal. Maka saran saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saran saya pribadi jangan terikat dengan itu. Lebih baik bisnis dengan yang normal, yang biasa saja sesuai dengan syariat, yang tidak ada syubhatnya sehingga jauh lebih aman.